Apa yang kemudian membuat seorang remaja bisa kecanduan film porno? Pemirsa, kita akan membahasnya bersama psikolog remaja Amelia Alvida. Selamat siang, Mbak Amel. Mbak Amel melihat kasus sebelumnya, seorang remaja tega melakukan kekerasan Selamat seksual siang, terhadap Mas anak Agung. yang juga masih di bawah umur karena kecanduan film porno. Anda menilainya seperti apa ini, Mbak? Menurut saya ini satu hal yang harus jadi perhatian khusus ya, terutama dalam hal pengasuhan maupun juga bagaimana kita sebagai orang tua bisa menangani anak kita gitu. Jadi apa yang akan anak kita terima itu kan pasti akan berimpact ya terhadap apa yang akan dia lakukan. Gitu. Jadi apa yang terjadi saat ini perlu jadi perhatian dalam hal sekolah maupun dalam lingkungan keluarga sendiri, Mas Agung. Tapi apa dampak jangka panjang kalau Mbak Amel seseorang remaja ini Mhm. kemudian kecanduan film Mhm. porno gitu? Apakah ini benar juga akan merusak mentalnya termasuk juga aktivitas sehari-hari mereka juga? Betul, Mas Agung. Jadi sebetulnya gini, efek jangka panjang terhadap pornografi sendiri salah satunya adalah dia akan merusak fungsi otak, Mas Agung. Apa yang akan dirusak? Salah satunya bagaimana dia bisa bertindak. Kemudian dia akan kehilangan juga konsentrasi, dia akan kehilangan daya ingat, pengambilan keputusan. Dan kenapa sih dia terus-terusan melakukan hal ini ya? Karena dalam fungsi otak yang muncul ketika kita menonton pornografi, ada yang namanya dopamin. Dopamin ini menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan kesenangan sehingga pada saat dia ingin melakukan lagi itulah efek yang dia harapkan. Jadi apa sih akhirnya yang menyebabkan seseorang bisa melakukan hal ini terus menerus karena ada kerusakan ataupun ada hal di dalam otaknya yang menyebabkan tidak bisa berfungsi secara optimal karena ada paparan Hmm. pornografinya itu. Oke, jika kemudian ini menimbulkan trauma yang dialami korban, apa yang harus dilakukan oleh orang tua korban? Terlebih video kekerasan seksual yang dialami korban ini kemudian telah tersebar di media sosial. Kalau kita lihat dari kasus ini ya. Mhm. Ya, yang pertama pendampingan dari pihak keluarga itu penting, Mas Agung. Jangan sampai tidak didampingi ataupun disalahkan ya, apalagi support system terhadap keluarga itu sangat-sangat penting. Yang kedua adalah datang ke profesional untuk menangani berbagai macam terapi dan juga penanganan tentang bagaimana dia nanti bisa bersikap di kemudian hari. Yang penting adalah dukungan sosial, Mas Agung, support system keluarga serta datang ke jasa profesional untuk bisa menangani traumanya sendiri. Oke, artinya semua pihak ini harus ambil andil, turun tangan juga untuk memberikan support system Betul. kepada korban. Yang tidak kalah menjadi perhatian juga adalah pelaku, Mbak Amel, yang ternyata ini sudah memiliki anak berusia 9 bulan. Usianya 15 tahun tapi sudah menikah dan sudah punya anak berusia 9 bulan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh istri? eh, Terlebih juga dalam mendidik sang anak begitu ya, mengingat dampak dari tersebarnya video tersebut mungkin saja meninggalkan jejak digital di masa mendatang. Jangka panjangnya mungkin akan kita lihat beberapa tahun kemudian ya. Tapi yang pasti apa yang harus dilakukan saat ini oleh orang tua adalah yang pertama tetap mendampingi si anak. Kemudian tidak meluapkan kekesalan terhadap si anak akibat perbuatan suami. Ini kan pasti akan ada efek psikologisnya juga ya Mas Agung Ya. terhadap istrinya. Dan bagaimana penanganannya adalah dengan cara tetap memberikan pola asuh yang tepat sesuai dengan usia anak saat ini, kemudian juga tetap memberikan semua hal yang bisa dilakukan pada skalanya dia sebagai orang tua. Artinya gini, memang kita tidak bisa menutupi jejak digital ya. Kalaupun memang ternyata di kemudian hari si anak menemukan berita tentang ayahnya, yang penting adalah ibunya memberikan pendampingan serta pola parenting yang tepat dulu, dalam arti tidak akhirnya menyalahkan ayahnya walaupun memang di sini ayahnya sudah jelas-jelas salah ya Mas Agung, Ya. hanya kan tetap kita tetap mendampingi si anak bagaimana caranya si anak bisa menghadapi yang akan datang gitu. Ya, kemajuan teknologi persebaran informasi ini kerap kali eh, yang disangkakan oleh banyak pihak untuk biang kerok akibat kasus-kasus atau temuan-temuan seperti ini, termasuk juga kecanduan film porno begitu. Terakhir, bagaimana kemudian langkah yang bisa kita antisipasi agar eh, kerabat, keluarga, anak atau siapapun yang ada di lingkungan kita, orang-orang yang kita sayangi ini terhindar dari resiko kecanduan film porno tersebut.
Oke, kalau untuk paparan pasti semua orang akan terpapar ya Mas Agung, bagaimana kita menyikapinya dan ketika misalnya kita tahu ini akan berdampak negatif terhadap mental maupun fungsi otak kita, kitanya sendiri harus bisa mencegah. Artinya gini, bukan berarti ketakutan yang mendalam terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menyikapi. Karena kita tidak mungkin membentuk teknologi ya Mas Agung, menghambat gitu anak kita tidak akan menghadapi melihat ataupun mengetahui pornografi. Yang paling kita harus antisipasi adalah bagaimana si anak tidak teradiksi ataupun tidak menjadi kecanduan. Bagaimana caranya lakukan kegiatan-kegiatan positif, pendampingan terhadap anak, kemudian juga melihat bagaimana perkembangan anak dalam setiap masanya, dan yang paling penting lagi adalah tidak membuat jarak dengan anak sehingga anak sendiri bisa tahu bahwa orang tua adalah rumahnya dia, bukan pihak lain yang akan jadi tempatnya untuk pulang. Baik, terima kasih Mbak Itu Amel Mas sudah Agung. share Dengan senang insight-nya hati. siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa berdampak baik, bermanfaat juga bagi pemirsa Setia TV di luar sana. Selamat kembali beraktivitas, Mbak Amel. Terima kasih Mas Agung.